Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hidayah Populer yang dirahmati Allah. Kita hidup di bumi ini tak hanya ditemani oleh tumbuhan, hewan, dan alam semesta saja, melainkan makhluk-makhluk tak kasat mata pun ikut tinggal di dalamnya. Merekalah jin, sosok yang pertama kali diciptakan sebelum Nabi Adam alaihi salam. Dan penciptaan mereka pun berbeda dengan kita. Lalu seperti apa asal-muasal penciptaan jin? Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara pasti dan akurat menunjukkan bahwa bangsa jin diciptakan dari api. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksud dari nyala api adalah dari nyala api yang murni. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas mengatakan maksudnya adalah dari ujung jilatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan kami telah menciptakan para jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud pada Adam saat aku menyuruhmu? Iblis berkata, aku lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakannya dari tanah liat. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Bila ada orang yang masih menyanggah, bagaimana bisa Anda menjadikan perkataan iblis sebagai dalil? Bukankah dia adalah pendusta? Jawabannya, sesungguhnya yang menjadi dalil bukan terletak pada perkataan iblis, tapi pada penetapan Allah kepadanya akan hal itu. Sebab Allah tidak akan menetapkan sesuatu yang batil. Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah digambarkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah tidak berbeda jauh dari manusia. Golongan mereka sangat beragam. Ada yang muslim, kafir, jenis laki-laki dan perempuan. Ada yang berperangai buruk dan ada pula yang baik. Meski tersembunyi dan kasat mata, jin dapat dilihat dan berbicara dengan Rasulullah. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, sungguh aku melihat setan-setan jin dan manusia lari dari Umar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lantas, berikut ini kisah jin yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi diejek oleh kaum kafir Quraisy. Sosok jin ini bernama Muhbar bin Abhar yang tinggal di Bukit Tursina. Muhbar merupakan makhluk gaib dari golongan bangsa jin yang telah memeluk agama Islam dan memegang teguh agama Tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di saat generasi demi generasi terus berganti, jin Muhbar beserta istrinya senantiasa mengimani para nabi dan Rasul Allah, termasuk kepada Nabi Muhammad. Diketahui jin Muhbar bin Abhar dahulu tinggal di Gunung Tursina bersama istrinya. Namun, ia lebih sering berkeliling ke banyak tempat, layaknya seorang musafir. Pernah pada sewaktu-waktu jin Muhbar memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Namun sedihnya ia menjumpai sang istri yang sedang menangis. Jin Muhbar lantas menanyakan sebab istrinya menangis. Ternyata penyebab istrinya menangis adalah karena ada salah satu jin kafir bernama Musfir yang telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Beberapa waktu sebelumnya memang telah terjadi peristiwa menggemparkan di kota Mekah. Karena berhala milik Walid bin Mughirah bisa berbicara. Walid merupakan seorang pembesar kafir Quraisy saat itu. Peristiwa itu berawal saat kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Nabi, terutama menjelang dimulainya musim haji. Kala itu, mereka menolak dakwah Nabi dan ajakan Nabi Muhammad untuk bertauhid. Berbagai isu pun muncul, seperti menyatakan kalau Nabi Muhammad adalah dukun, penyair, penyihir, pengacau, provokator, radikal, anti kebinekaan, orang sinting, dan berbagai usulan lain. Walid menolak semua isu itu.
karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi Muhammad. Ketika kaum Quraisy meminta usulan dari Walid, ia meminta waktu 3 hari untuk memikirkan jawabannya. Dalam waktu 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan penyembahan kepada berhalanya yang bernama Hubal. Walid juga melakukan tirakat seperti tidak makan, minum, dan juga tidur. Kemudian ia juga memberikan persembahan yang luar biasa kepada berhala Hubal. Setelah 3 hari Walid berkata kepada berhala Hubal, "Wahai berhalaku, demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahu aku tentang Muhammad." Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi, jangan kau benarkan perkataannya." Ketika itu jin Musfir juga menjelek-jelekan Nabi Muhammad hingga membuat Walid bahagia. Walid lantas mengabarkan berita itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian keesokan harinya, mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dan berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad lantas menyanggupi dan datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Saat semua telah berkumpul, mulailah Walid memberi persembahan kepada berhalanya dan menanyakan seperti hari sebelumnya. Jin Musfir segera masuk ke dalam berhala Hubal, kemudian berbicara dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sedih sekali mendengar hal itu, karena dia tahu kalau yang berbicara itu sebenarnya adalah setan yang terkutuk. Setelah mendengar patung Hubal yang bisa berbicara, kaum kafir Quraisy sontak bersorak gembira. Jadi peristiwa inilah yang awal mulanya membuat istri Jin Muhbar menangis. Setelah mendengar penjelasan dari istrinya, Jin Muhbar lantas sangat marah sekali. Ia kemudian mencari jejak jin kafir Musfir dan mengejarnya hingga membawanya ke Mekah. Ketika Jin Muhbar berhasil menemukannya di antara Bukit Sofa dan Marwah, ia lantas membunuhnya di sana. Setelah membunuh Jin Musfir, Jin Muhbar lantas bertemu dengan Nabi Muhammad. Jin Muhbar lalu menceritakan siapa dirinya dan menceritakan jika ia baru saja membunuh jin kafir yang bernama Musfir. Ia menceritakan bahwa jin itu sudah dibunuh di antara Bukit Sofa dan Marwah. Kepalanya terpotong dan berada di kandang kuda. Sedangkan badannya terbagi di antara Sofa dan Marwah, menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Jin Muhbar juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumuran darah Jin Musfir. Setelah mendengar kabar dari Jin Muhbar, Nabi Muhammad lantas merasa gembira sekali. Nabi lantas mendoakan kebaikan kepada Jin Muhbar. Jin Muhbar kemudian ingin mengejek-ngejek berhala orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana mereka telah mengejek Nabi Muhammad. Pada kesempatan selanjutnya, orang-orang kafir Quraisy kembali mengundang Nabi Muhammad di pertemuan keesokan harinya. Saat hari yang ditentukan telah tiba, Nabi Muhammad hadir dan mendapati orang-orang kafir tengah sibuk menghiasi berhala Hubal dengan perhiasan dan sesembahan. Orang kafir Quraisy kemudian meminta berhala Hubal untuk mengejek Nabi Muhammad kembali. Saat itulah Jin Muhbar lantas masuk ke dalam berhala Hubal dan mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. Patung berhala itu berkata, "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang hak. Agamanya benar, ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala kalian ini tidak ada gunanya. Jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya, maka kalian akan berada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia adalah Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Setelah mendengar perkataan aneh dari berhala Hubal itu, Abu Jahal lantas bangkit dan membanting patung berhala itu ke tanah sampai pecah berkeping-keping. Setelah melihat hal itu, Nabi Muhammad lantas pulang dengan hati yang gembira. Atas perjuangan Jin Muhbar, Nabi Muhammad lalu memberikan nama baru kepada Jin Muhbar, yaitu dengan nama Abdullah bin Abhar. Jin Muhbar ini sangat gembira sekali atas pemberian nama baru oleh Nabi Muhammad tersebut. Ia bahkan menyenandungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya dalam membela Nabi Muhammad. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah rasa cinta kita kepada Rasul. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.